Ibu, selamat malam Ibu. Kita bertemu kembali di modul kelima, modul terakhir Ibu. Kemarin kita pelajari modul ekonomi, modul menjadi baik, terus modul kesehatan dan gizi, dan modul secara sosial, dan sekarang kita pelajari dalam modul tentang lansia dan seterusnya. Hari ini Ibu, kita akan coba pelajari prinsip pelayanan lansia dan cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Jadi Ibu, sebelum kita masuk ke lansia, siapa yang orang tuanya ada lansia Ibu? Oke, terima kasih Ibu. Hari ini saya coba kita bentuk kelompok itu Ibu. Kita bentuk kelompok 3 kelompok. Nanti kita diskusikan, nanti berdiskusi apa-apa saja perilaku yang sulit, perilaku lansia itu. Oke, udah. Oke. Kelompok pertama gimana? Ada pertanyaan? Gimana ada perilaku lansia yang sulit? Iya betul. Memberikannya saya adalah. Terima kasih Ibu. Ibu pertanyaannya sangat luar biasa. Masukan sangat biasa. Cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya, yang pertama, mari kita tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua, yang penuh harapan di hadapan kita. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena lansia lah, ada lansia sehingga kita ada generasi muda penerusnya. Yang kedua, mari kita sabar dan bijaksana terhadap perilaku lansia atau lanjut usia itu sendiri. Jadi tidak boleh kita paksakan, namun seperti itu. Karena lansia dia cepat pikiran negatif terhadap kita atau cepat marah dan lain-lain. Terus mari kita memberikan kasih sayang yang menjadi pendengar yang baik bagi lansia. Kenapa harus jadi pendengar terbaik kita di hadapan lansia? Karena lansia itu cepat emosi kalau kita melawan atau tidak mendengarkan masukan lansia. Karena lansia itu dianggap dirinya paling benar di hadapan kita generasi muda. Selanjutnya, kita harus melakukan pendekatan pribadi. Misalnya contohnya meminta nasihat kepada lansia, apapun bentuknya lansia harus terperhatikan. Apapun bentuknya lansia itulah yang duluan menikmati hidup dan memakan garam atau pengalamannya. Berikutnya Ibu, mari kita berikan kesempatan terhadap lansia atau contoh diskusi, termasuk kapan dia mau mandi, mau keluar, dan lain-lain. Jadi Ibu, saya coba bertanya kepada Ibu, kalau seandainya lansia pergi keluar, apakah butuh kita mendampingi? Iya betul, harus kita mendampingi. Kenapa? Karena lansia dia ikatannya itu tidak seperti kita. Kalau kita generasi muda, pendengaran kita, ingatan kita masih sangat luar biasa. Atau lansia lupa ingat. Kalau di kota nanti dia akan tidak tahu pulang. Tapi kalau kita di kampung seperti ini, tahu dia pulang. Ada lain-lain. Terus Ibu, mari kita coba masuk ke prinsip pelayanan kepada lansia. Kenapa? Kita harus ada prinsip pelayanan kepada lansia. Harus kita melayani lansia, karena lansia tidak bisa kita tinggalkan sendiri. Anak juga, kalau waktu kita belajar modul tentang anak Ibu, kalau anak kita berkerja di rumah sendiri, itu adalah penyelantaran bagi anak. Sehingga sekarang lansia juga, kalau kita membiarkan dia sendiri, sehingga kita berkerja sendiri di rumah, sehingga kita sebagai anak menelantarkan lansia itu sendiri. Kenapa? Karena ingatannya lansia itu tidak sama seperti kita. Yang pertama, contohnya tidak memberikan stigma atau cap kepada lansia ya. Kedua, dan tidak mengucilkan lansia Ibu ya. Kalau kita mengucilkan lansia, sehingga lansia itu mudah tersinggung dan dia merasa dirinya dikucilkan.
sehingga dia tidak mendengarkan kita lagi sebagai yang mendampingi dia dan lain-lain Ibu. Nah, terus mari kita menghindari hal-hal yang sikapnya sensitif, misalnya mudah marah, mudah tersinggung. Kita itu harus kita jaga Ibu, supaya kenapa? Supaya orang tua lansia ini tidak gampang dia emosi, dan emosinya itu sangat luar biasa beda dari kita, dan kita bisa sampai lansia emosi kita. Berikutnya Ibu, kalau ada masalah jangan diperbesar-besarkan kepada orang tua kita lansia. Kalau kita berbesar-besarkan sehingga dia akan emosi sangat luar biasa Ibu ya. Terus mari kita coba menghindari sikap yang belas kasihan, yang berlebihan kepada orang tua lansia Ibu ya. Terus mari kita memberikan kesempatan mandiri, bagi kesempatan lansia menunjukkan kesempurnaan yang memilikannya dirinya, bahwa dia bisa melakukan sesuatu hal-hal yang positif ya lansia. Jangan kita tekan bahwa lansia itu tidak bisa bekerja dan lain-lain. Terus keluarga itu paling penting. Kenapa keluarga paling penting? Karena keluarga itulah adalah sebagai sumber, sebagai naungan lansia. Terus pemecahkan masalah di keluarga, yang berikan dia makanan yang sehat adalah keluarga. Terus melindungi lansia ini adalah keluarga. Itu paling penting adalah keluarga, apapun bentuknya. Jadi peran kita sebagai generasi muda, ayo kita menjaga lansia, menyayangi lansia, dan yuk kita peduli kepada lansia. Terus kepedulian kita kepada lansia itu Ibu-ibu, menyediakan makanan sehat, termasuk mengingatkan dia untuk makan. Karena lansia itu sering lupa dia kalau makan Ibu, sering lupa mandi, sehingga kita harus tetap mengingatkan dia makanan sehat, mengingatkan dia mandi, mengingatkan dia istirahat. Harus seperti itu, supaya kenapa? Itulah kepedulian kita kepada lansia. Kedua, memperhatikan kesehatannya, termasuk mengantarkan dia ke puskesmas atau ke rumah sakit kalau dia sakit. Terus supaya kenapa? Supaya dia terjaga kesehatannya. Contohnya di desa-desa itu ada olahraga lansia, harus kita berikan semangat supaya kenapa? Dia bersenam di setiap hari Jumat supaya tubuhnya sehat. Seperti yang kita pelajari kemarin adalah senam lansia. Terus mengingatkan kembali untuk beribadah, karena lansia itu paling malas beribadah, sehingga kita mengingatkan lansia itu beribadah kepada Tuhan. Supaya kenapa? Supaya dia terus terlatih di masa tuanya itu sendiri. Terus kepedulian kita kepada lansia lagi memberikan kesempatan untuk berolahraga. Berikan kesempatan berolahraga seperti yang saya jelaskan, adanya contoh kayak di kampung saya itu di puskesmas ada namanya olahraga lansia lanjut usia olahraganya. Walaupun setiap olahraganya lansia udah capek, tapi itu sudah mengurangi hal-hal yang membuat tersumbat kendaraan seperti itu Ibu. Terus mari kita coba menyediakan pakaian yang bersih, pakaian yang rapi, pakaian yang pantas yang dipakai lansia itu. Kenapa? Sebab dia berhak juga memakai baju bagus, baju yang bersih, dan pakaian yang layak seperti yang kita pakai. Terus kemudian kita juga berikutnya, mari kita menjadi pendengar yang baik seperti prinsip pelayanan lansia. Karena kita menjadi pendengar yang baik, menganggap diri yang lansia itu ada yang memperhatikan, ya kan? Kalau kita tidak menjadi pendengar setia kepada lansia, dia akan cepat marah, cepat tersinggung, sehingga kita harus menjadi pendengar yang baik. Bahkan dia berbicara itu apa itu, yang penting kita menjadi pendengar yang baik. Setelah itu baru kita mengarahkan. Oke Ibu ya. Selanjutnya Ibu, memberikan kesempatan untuk berkegiatan sosial di lingkungan kita, apapun itu, pokoknya kegiatan sosial, mari kita berikan kesempatan. Karena dia juga berhak
bersosialisasi atau bersosial di antara kita generasi muda maupun yang udah tua. Tidak apa-apa, hal itu yang biasa, karena kita harus memberikan kebebasan juga. Terus berikutnya memberikan kegiatan yang merangsang memori daya ingatnya, seperti membaca, terus mengisi teka-teki, terus dongeng. Biasanya kalau tadi mentoa ini pengumuman itu cepat ya kita kasih itu supaya kenapa memorinya kembali teringat, terasa kembali, sehingga cepat dia merasa pikun. Ya ibu-ibu ya, ada pertanyaan ibu-ibu tentang lansia? Oke, ada ibu. Kalau tidak ada ibu-ibu, saya mengulangi kembali. Mari kita perlakukan lansia semana mesti diri kita sendiri. Kalau tidak ada diri kita sendiri, berarti lansia itu tidak ada juga. Kalau tidak ada lansia, berarti diri kita tidak ada artinya. Oke ibu ya. Terima kasih pertemuan kita hari ini Bu, pertemuan terakhir. Salam untuk keluarga, salam untuk suami anak, supaya sehat-sehat kita, supaya terus dalam lindungan Tuhan. Ya, sampaikan terima kasih, selamat malam, sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di lain hari. Oke. Masih jalan kok.